Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bertemu dalam Samas atau Sapaan Damai Sejahtera. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Kami bersyukur serta berterima kasih kepadamu, Tuhan yang mengasihi dan memberkati keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami, kasih setiamu, kemurahan Tuhan memampukan kami untuk terus melangkah, memampukan kami untuk terus mengisi hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mampukan kami, menolong kami untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu dengan hikmat dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berdoa kepadamu. Malam hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari kitab 2 Korintus 3 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi seperti demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernah mendengar bahkan tahu ada sebuah fenomena, yaitu fenomena doppelganger. Maaf kalau ejaannya salah. Fenomena doppelganger menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki kembarannya, di mana mereka memiliki wajah yang sangat mirip meskipun tidak memiliki hubungan darah. Atau ada juga mitos yang menyatakan bahwa setiap manusia itu setidaknya mereka memiliki 7 kembaran, 7 orang yang memiliki wajah yang sama, tetapi tidak tinggal di satu tempat yang sama, jadi tersebar di berbagai belahan dunia. Nah, kalau dilihat secara ilmiah mau menyatakan bahwa sekitar 99% sekian DNA manusia itu sama, sehingga kemiripan fisik itu yang sangat kuat itu dapat terjadi pada individu yang berbeda. Nah, bahkan seorang penyanyi yang ternama yaitu James Taylor, dia kaget juga ketika seorang penggemarnya dibilang, "Loh, saya kok beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Anda, kok sekarang sudah di sini?" Akhirnya setelah bertemu sendiri dengan orang yang sama dengan dia, meskipun mereka memiliki wajah yang sama tetapi memiliki talenta yang berbeda. Nah, itu seperti dikatakan tadi fenomena doppelganger ya. Nah, terus bagaimana sih kehidupan kita yang kita jalani sebagai umat pilihan Tuhan? Kemudian ketika kita berada di menjalani kehidupan kita, kemudian bagaimana pola pikir kita, kemudian komunikasi kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kembali kepada zaman yang dahulu, memanjangkan rambut untuk beberapa orang yang mungkin nyaman dengan memilih untuk memanjangkan rambut, kemudian memilih jenggot, ataupun ketika kemana-mana itu hanya mengenakan sendal. Tentunya tidak demikian ya Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini mau mengingatkan kita, siapa sih kita ini sebagai manusia. Di sini diingatkan kita bahwa kita ini sesungguhnya adalah cerminan kemuliaan Tuhan, dan dengan muka yang tidak terselubung karena karyanya yang sudah genap di atas kayu salib menebus setiap manusia. Jadi setiap manusia ciptaannya adalah kemuliaan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari atas, maka kita akan semakin diubahkan menjadi sama dan serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk
kita boleh menjadi ataupun mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Pada awal-awal dalam pertumbuhan kerohanian saya, waktu itu beberapa puluh tahun yang lalu ya, kakak rohani saya mewajibkan, yaitu waktu kami bentuk sebuah kompol ataupun sel group. Jadi setiap anggota diwajibkan untuk setiap hari baca satu bagian firman Tuhan, satu pasal. Nah, karena saya mungkin waktu itu takut kalau ditanyain nggak bisa menjawab ataupun berbohong, ya akhirnya udah saya baca bagian firman Tuhan yang ditugaskan tanpa sungguh-sungguh memaknai akan arti dari tugas yang diberikan. Akhirnya saya baca tanpa memahami apa sih maksud dan tujuannya. Saya lakukan. Pada satu waktu ketika saya sedang di rumah keluarga di daerah pedalaman karena liburan, ketika saya selesai merenungkan bagian firman Tuhan, karena itu ada hal yang saya sedang kumpulkan, akhirnya ketika saya merenungkan firman Tuhan itu ada bagian-bagian secara nggak sengaja, ada bagian-bagian firman Tuhan yang saya pernah baca terlintas lagi dalam pikiran saya. Jadi saya berpikir bahwa oh iya ya, ternyata ini manfaat dari ketika saya memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi tugas tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan ketika kita dikatakan ingin ataupun sebagai berkat untuk bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, yang pertama meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan kita akan menjadi semakin serupa dengan apa yang Dia kehendaki untuk kita berlakukan. Yang kedua, minta pekerjaan Roh Kudus. Dalam artian kita mohon terus bimbingan, tuntunan Roh Kudus kepada setiap kita yang terbatas ini, untuk menolong kita, memampukan kita untuk merubahkan karakter kita yang penuh dengan keterbatasan dan keberdosaan ini menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kalau dengan kekuatan kita sebagai manusia, kita nggak akan pernah mampu di dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu kita bersabar dalam proses yang kita alami. Jadi mungkin ada yang berpikir, kok kenapa ya hal yang saya jalani ataupun ketika saya mau bertumbuh ataupun menjadi umat kepunyaan Tuhan, ada banyak hal yang saya alami, kemudian saya jatuh lagi, saya bergumul lagi dengan Tuhan, saya meragukan akan kasih setia Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita memiliki Allah yang tak terbatas kasih-Nya, kuasa-Nya, yang akan memampukan kita dan akan menolong kita untuk terus berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita boleh menjadi dalam hatinya. Ketika kita menjalani proses, kita tetap bersabar. Kita manusia yang terbatas, tetapi Allah yang tak terbatas kuasa-Nya yang akan senantiasa menolong kita untuk menyempurnakan keberadaan kehidupan kita menjadi serupa dengan apa yang Dia kehendaki untuk kita boleh menjadi. Mari, sebagai umat yang telah dimerdekakan oleh Kristus, maka setiap kita dipanggil untuk memancarkan cahaya kemuliaan-Nya, hidup berkenan di hadapan-Nya, dan diubahkan menjadi serupa dengan gambar-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan yang mengasihi dan memberkati keberadaan kehidupan kami. Terima kasih kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Diingatkan kembali tanggung jawab dan tugas kami. Terima kasih bahwa Engkau terus mengasihi kami, memberkati kami, dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri dalam keberadaan kehidupan kami ketika kami menjalani kehidupan kami dalam dunia yang penuh dengan perjuangan dan tantangan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, biar kiranya apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami perbuat itu boleh menjadi semakin serupa dengan apa yang Kau kehendaki untuk kami boleh menjadi. Terima kasih.
Dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Amin.